Kita masih dengan Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Kita sudah sampai kepada babu taghlidhi fi tahrimis sihri. Taghlid adalah pemberatan, pengharaman sihir. Sihir, perjalanan sihir harus melalui satu masa keluar dari iman. Perjalanan sihir itu mempelajari ilmu sihir. Harus melalui masa keluar ada satu marhalah, satu melewati satu langkah yang dia keluar dari iman. Bisa saja terlihat sebelumnya tidak atau setelahnya tidak, tapi harus melewati. Nah, disebut sihir karena dia sudah menghambakan biarpun tidak secara langsung kepada selain Allah. Dengan kekuatan-kekuatan yang diyakini, dan itu adalah makhluk Allah, jin, setan, dan seterusnya. Dengan bermacam-macam. Dan sihir ada. Sihir itu ada, sihir ada. Sihir ada. Dan para ulama menjelaskan tentang mungkinkah Nabi kena sihir, ada kebanyakan mengatakan Nabi pernah kena sihir tapi tidak berpengaruh kepada apapun daripada tugas beliau sebagai seorang Nabi yang menyampaikan pesan wahyu. Sederhananya adalah kerasa tapi nggak bermasalah. Ya pernah kesandung kita, pernah kesandung kalau orang misalnya, tapi nggak apa-apa gitu loh. Pernah kesenggol apa? Iya tapi nggak apa-apa. Nabi pernah kena sihir, tapi tidak berpengaruh apapun kepada wahyu dan sebagainya. Dan begitu juga para pengikut baginda Nabi kena sihir hanya saja tidak berpengaruh karena mungkin ada doa-doa yang dibacakannya. Mungkin hanya pusing sesaat atau tiba-tiba begini. Cuman karena dia punya zikir, punya pegangan-pegangan, maka pegangannya yaitu zikir itu. Maka dia pun juga sihir akan berlalu begitu saja. Artinya kalau sihir beneran ya resepnya dari Nabi untuk menolaknya. Nggak usah bingung-bingung. Membaca zikir yang banyak. Khususnya jangan lupa dengan Al-Mu'awwidhatain ya, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, kemudian juga ayat kursi yang diajarkan baginda Nabi untuk menolak itu semuanya. Sihir disebutkan dalam surat Falaq. Surah Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri naffaatsati fil 'uqad. Nafasat itu adalah perempuan-perempuan sihir yang meniupkan mantra-mantra sihirnya kepada ikatan-ikatan lebuhul-lebuhul untuk menyakiti orang. Jadi ada. Jadi sihir itu ada. Hanya bagi ahli iman, dia kuat. Dia dengan Allah maka tidak akan merusak, tidak akan berpengaruh kuat. Akan segera berlalu. Makanya jangan gampang, naudzubillah, pertama jangan urusan dengan sihir. Kadang kegilaan orang ya, mungkin seorang wanita mungkin karena pengen, ini ada keunikan, pengen suaminya dekat kepadanya, mencintainya, lalu datang kepada tukang sihir. Biarpun kelihatannya adalah tujuannya baik agar suaminya mencintainya, tapi datang kepada orang yang nggak benar, akan terjerumus dia. Datangnya tempat yang salah. Sihir, tukang sihir, dukun, perdukunan. Hati-hati. Jadi jangan berurusan dengan sihir sama sekali. Sihir adalah kerjaannya dukun. Nah, dukun sendiri bermacam-macam modal. Ada dukun mungkin gayanya pakai kopiah, berbahaya lagi. Seolah-olah dia membawa Al-Quran, membawa hadis, tapi sebetulnya di balik itu ada keyakinan yang luar, yang besar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halus. Apakah roh-roh atau terserah apa saja namanya. Dan ada pengaruhnya memang kepada orang-orang yang kena sihir. Memang sihir ada kok. Sihir itu bukan bualan, sihir ada. Nah, kemudian bagaimana dengan sihir? Sihir itu bagi ahli iman mudah untuk menangkalnya karena yang mengajari kita untuk menangkal sihir adalah baginda Nabi dengan ilmu baginda Nabi. Ya. Kalau sudah percaya dengan Nabi, jangan ragu lagi. Masa orang mukmin takut dengan sihir? Dikit-dikit sihir, urusan sihir. Terus selama ini apa yang kita kerjakan dari zikir-zikir? Baca zikir-zikir yang punya zikir rutin, nggak akan. Kalaupun ada kena sihir, nggak akan terlalu berat pengaruhnya. Orang beriman bingung urusan sihir. Sihir itu mainan.
Sihir itu mainan. Mainan dunia perdukunan itu. Nah, semakin kita itu tersugesti dengan adanya sihir, ya semakin kena dia. Semakin ke bawah kita kepada sihir. Dalam bahasa sederhana, cuekin saja deh. Enggak, saya enggak pernah ngurusin sihir-sihir. Enggak. Tapi sekarang kebalikannya, orang sakit sedikit karena disihir tetangga. Tokonya enggak laku, sihir tetangga. Ini kok buruk busuk banget hatinya orang. Ini suudon sama orang, tetangganya enggak ngapain. Nah, inilah orang yang gampang kena sihir. Orang yang gampang, hati-hati kalau sudah kita mudah prasangka buruk kepada orang, ini radar kita sudah nyangkut kita ini. Masuk sihir kepada kita, gampang. Ini toko, waduh, enggak, katanya orang enggak buka, padahal saya buka ya. Orang enggak ngelihat kok, namanya enggak ngeh itu kan bisa saja. Langsung dibawa, oh sihir, ini toko saya disihir, soal disantet, dipasang, diguna-guna segala macam. Kita aja coba bolak-balik kadang-kadang nggak ngerti kalau di samping rumah kita ada warung soto, kecuali saat kita pengen soto kok. Apakah setelah itu ngomong, wah kamera nggak kelihatan? Memang kita nggak ngelihat, kita fokus ke yang lain. Sudahlah, pokoknya jangan gampang kena urusan sihir-sihir. Apalagi sekarang ada penyakit akhir zaman ini bersama gonjang-ganjingnya dunia ini, lihat Bu. Dengan bermacamnya permasalahan, belum lagi ada ketambahan ekonomi, penyakit segala macam, ada depresi. Orang punya masalah-masalah psikologi, bilang kena sihir juga, akhirnya tidak diobati. Hanya ke dukun lagi, tambah hancur. Tidak menguatkan iman ke rumahnya dukun, tambah rusak, karena datangnya bukan kepada ahli iman. Tambah dibilangi, oh iya kamu kena begini, kamu disihir. Padahal dia adalah masalah mentalnya yang kurang stabil. Ini yang harus kita tekankan di mukaddimah ini sebelum kita baca. Ahli iman bingung urusan sihir. Sihir ada, baca dzikir selesai. Bahkan itu tadi kata masalah psikis. Masalah psikologi dibilang kena sihir dan sebagainya. Akhirnya tambah. Semuanya berhubungan dengan sihir. Kemudian dia sakit, didiagnosa dokter karena enggak ada. Malah bingung. Bilang alhamdulillah. Ya mungkin belum ketemu sama dokternya. Gitu saja sudah. Tapi memang ada sihir lah. Kalau sihir cukup kita adalah berurusan dengan ahlinya, ulama yang mendoakan, ketika berdoa dan sebagainya. Loh, tapi ada, saya kena sihir masih kuat. Berarti memang sihirmu sihir kuat. Berarti doamu harus lebih kuat, semakin dekat kepada Allah. Dan setelah itu sudah serahkan kepada Allah. Kalau orang mati disihir, mati syahid, mati didolimi sama orang. Tapi nggak boleh kita berlebihan, akhirnya menjadi suudzon kepada fulan. Datang ke dukun diajari betul. Oh, kamu punya masalah apa dengan pamanmu? Padahal paman nggak ngapa-ngapain. Nggak salah paman. Cuman kalau masalah sama orang, siapa sih yang nggak punya masalah kita ini dalam hidup ini? Selagi kita hidup, setiap hari bertemu itu seminggu saja mesti ada masalah. Mungkin ya dia mindah sandal kita, marah kita. Apa, pakai macam-macam ada. Semua orang punya masalah. Nah kalau itu obatnya obat memaafkan saja kan selesai. Bukan harus kita mencari-cari kesalahan orang. Tapi dunia perdukunan, dunia persihiran enggak ngajari cari kesalahan. Ibu, beberapa hari yang lalu ibu ribut dengan siapa? Ya mesti orang cari, pasti dong manusia. Kita tidak hidup dengan malaikat kok. Pasti ada ribut sesaat sama ini, sama istri, sama ini ribut sederhana. Aduh, itulah hati-hati. Waduh, dukun pinter nih ngeracuni orang. Akhirnya 4 orang lagi ributnya kemarin. Berarti disihir sama 4 orang. Ini kita harus, ini pelajaran ini penting sekali ini. Jangan suudzon sama orang. Jangan suudzon sama orang. Dan juga jangan bilang sihir tidak ada. Ada. Kalau ada, sihir ada. Cuma dia itu jangan terlalu. Karena itu adalah tidak akan berguna, tidak akan berpengaruh kepada yang disihir kecuali di atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah memberikan resep untuk menangkal itu semuanya. Ya seperti halnya kalau musim dingin pakai jaket gitu. Cuman jaket kan hissi terlihat. Jadi Allah itu sudah memberi. Makanya di musim dingin ada penghanas api kan begitu. Orang hidup di negeri yang dingin. Anggap saja di daerah Dieng sana itu lihat orang sudah biasa dengan tungku-tungku yang ada apinya. Jadi Allah menciptakan dingin, Allah menciptakan api. Ada sihir yang dihadirkan oleh para tukang sihir, Allah juga memberi penangkalnya adalah doa-doa. Tinggal kita berpegang pada doa aja. Apakah boleh kita menghilangkan ilmu kesihir dengan tukang sihir? Wah,
Itu keluar dari mulut harimau masuk mulut buaya itu. Orang menuju kebodohan lagi. Ya jangan dong. Untuk menghilangkan sihir dengan sihir ya. Gak ada resepnya begitu itu. Jangan, gak boleh. Dengan Allah. Sudah pangkas urusan bersihiran. Dan jangan terlalu takut begitu. Baca doa. Selama ini sudah diamalkan setiap hari. Doanya apa yuk? Yang biasa dengan ratibul hadad, idul latif, ratul atas, zikir-zikir yang diajarkan oleh masyaikh. Tekuni itu semuanya akan terhindar dari semuanya. Kalaupun terkena tidak akan banyak pengaruhnya. Kalau mungkin ada yang saya baca zikir tapi masih terpengaruh, akan diangkat derajatmu sudah. Aslinya tidak, mestinya. Begitu. Jadi jangan terlalu kepikiran ke sana. Yang memberatkan sihir itu adalah kita ke bawah pikiran kita ke sana. Semula tuh sihir tuh nggak bisa masuk, terus aja kena pagernya, pager doa kita. Cuman gara-gara kita mengundang, oh iya jangan-jangan bener nih sih, masuk dia, kita prasangka kok, radarnya sudah dibuka. Maka cuekin saja urusan semacam itu. Jangan menuduh orang, jangan pergi ke dunia perdukunan yang ngajari semacam itu. Tujuannya baik, na'udzubillah, nggak ada tujuan baik. Nanti ustadznya malah, saya pengen punya ilmu pelet untuk menyantet jamaah. Biar jamaah nanti biar pada sholat. Ya ini tidak ada ini. Nanti berubah semuanya, kebatilan jadi hak, nggak ada. Biar ilmu apapun nggak ada. Jadi menunjukkan kelemahan dia di dalam merayu atau melembutkan orang, malungat pasangan sampai pergi ke dukun. Hancur, lihat saja. Yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, kan itu. Dunia persihiran, kelihatannya mendekatkan, tapi enggak, akan berantakan. Kalau sudah berurusan dengan dukun, urusan keluarganya, lihat tidak lama akan hancur, berantakan. Dan dengar ini, Al-Quran yang menyebutkan, kalau sudah untuk melengketkan suami dan istri kok dengan dunia perdukunan, maka lihat akan hancur dalam waktu singkat. Justru kebalikannya, tambah berantakan. Kemudian Imam An-Nawawi mengutip atau mengambil satu ayat, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Ini adalah di surat Al-Baqarah, ada ceritanya wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi kisahnya itu bagaimana sih? Ada riwayat tentang bagaimana Nabi Sulaiman difitnah menjadi penyihir itu. Nabi Sulaiman itu kan Allah beri mukjizat, dan mukjizatnya luar biasa. Ini satu riwayat, sehingga Nabi Sulaiman ingin memangkas, ada tukang-tukang sihir itu, alat-alat sihirnya itu. Dibuang kemanapun masih saja dicari sama tukang sihir itu. Sehingga Nabi Sulaiman menyuruh pasukannya, pasukan Sayyidina Sulaiman kan macam-macam. Ada jin, ada ini semuanya. Pasukannya sudah mengambil semua alat-alat yang biasa digunakan tukang sihir itu, dikumpulin, taruh di peti. Taruh dimanapun akan diambil, taruh, pendem, tanam di bawah kakiku sih, biar nggak ada yang berani ngambil. Ada riwayat begitu. Ada riwayat yang lain, memang syaitan itu sudah punya tipu daya. Sudah target, Nabi Sulaiman adalah manusia, akan menemui akhir ajalnya. Dan tahu setan itu gak mati-mati dia. Jadi sudah menyiapkan untuk menfitnah. Sehingga sengaja menyimpan sesuatu, diletakkan di dekat kakinya. Ada riwayat. Di dekat kaki singgasana Sayyidina Utsman. Sayyidina Sulaiman. Singgasana Sayyidina Sulaiman, Nabi Sulaiman bin Daud. Setelah diletakkan begitu, intinya ya, problem ini kejadian setelah Nabi Sulaiman wafat. Setelah Nabi Sulaiman wafat, ada dari bangsa jin atau setan itu menyerupai manusia, mengatakan, Nabi Sulaiman sudah meninggal. Apakah kalian tahu kenapa kok Nabi Sulaiman bisa seperti itu? Lihat, burung diajak ngomong ini semuanya. Karena dia Nabi? Bukan. Karena di bawah singgasana ada sesuatu. Dia itu penyihir besar di sini. Masa iya? Coba. Kalau tidak ada penggal leher saya, gitu. Bunuh saya kalau tidak ada. Dibongkar betul sama orang tuh, kelihatan peti itu. Nah ini kan setan yang berusaha. Akhirnya disuarakan apalah? Disuarakan bahasanya Sulaiman adalah, Nabi Sulaiman ngajari ilmu sihir lain.
Wattaba'u syayatin, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki. Mereka orang-orang yang tergelincir itu mengikuti apa yang ditipu, dibohong, difitnahkan oleh setan tentang kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu. Nabi Sulaiman tidak kafir, Imam Nawawi nukil. Tidak melakukan sihir, walakinna syayatin. Akan tapi setanlah yang kafaru menyekutukan Allah, kafir. Yu'allimunan nasa sihra. Yang mengajarkan sihir adalah setan-setan itu untuk membawa orang dari iman menuju kekafiran. Wa ma'uzila, ada kisah panjang ma'uzila ala malaka ini. Ibabilah Harut wa Marut, ada kisah selanjutnya adalah tentang wama. Di sini sebagian mengatakan dan bisa saja sihir yang dipelajari oleh dua malaikat, bukan malaikat bajari, malaikat diberi Allah ilmu sihir, bukan berarti beliau mensihir. Ada sebagian wama, dan tidaklah malakani dua malaikat itu belajar ilmu sihir, ada mengatakan. Wama unzila alal malaika ini, di sini ada mengatakan manafiyah, tidaklah dua malaikat itu belajar ilmu sihir. Wama unzila, tidaklah malaikat itu diberi ilmu sihir. Sebagian mengatakan atofnya kepada sihir. Dan sihir itu juga sihir yang diberikan kepada dua malaikat, yang turun kepada dua malaikat, Bibabil di daerah Irak sana. Bibabil, malaikat namanya Harut wa Marut. Bagi mengatakan itu malaikat Harut wa Marut, di balik ini ada kisah-kisah Israiliyah, kisah dusta, sampai dikatakan malaikat ini melakukan zina dan sebagainya. Kidib, itu adalah cerita dusta. Malaikat maksum tidak akan melakukan dosa. Sampai katanya malaikat itu ada dihukum karena melakukan zina, kemudian dihukum oleh Allah, dibalik kepalanya, kemudian perempuannya ada di bintang kecora dan semuanya. Wah, itu dusta, nggak ada. Jika itu malaikat, sebabnya ada dua pendapat. Pendapat kebanyakan ulama, Harut wa Marut adalah malaikat, termasuk malaka ini. Sebagian mengatakan malaka ini adalah Jibril wa Mikail. Kemudian Harut wa Marut adalah dua orang soleh. Baik, kalau seandainya, kalau kita ikut pendapat yang mengatakan Harut wa Marut adalah malaikat, dia tidak akan mungkin melakukan dosa. Biarpun diuji oleh Allah untuk turun dia dengan manusia, tidak akan melakukan dosa. Kisah tentang berbuat dosanya Harut wa Marut adalah dusta. Ini banyak anak-anak kecil pengen senang, minta tolong ceritakan Harut wa Marut, gara-gara dengan cerita palsu itu. Itu bohong, cerita Harut wa Marut tidak mengajarkan ilmu sihir untuk diamalkan, hanya memberitahu ini loh sihir. Coba orang jahat kan? Orang jahat dengan orang baik. Coba, ada sebuah tempat, ada 5 orang, yang satu jahat, yang 4 baik. Ini yang punya rumah ngasih tahu, tolong ya, bagian ini dijaga loh ya. Kenapa Pak? Karena dari sinilah nanti bisa saja maling itu masuk. Yang 4 menjaga, yang satu malah ngerti, saya akan masuk lewat situ nanti. Kalau mau nyolong, lihat. Orang jahat dikasih tahu sama malaikat Harut wa Marut, bahwasanya ini sihir berbahaya, gini. Malah setan sama bagunda manusia yang kena pengaruh setan malah mengambil. Dijadikan sihir. Jadi mereka berdua tidak mengajarkan. Wa ma yu'allimani, mereka tidak mengajarkan ilmu sihir. In ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami tidak mengajarkan sihir, dua malaikat itu. Tapi ini manusia yang mengintip ilmu itu seharusnya, ya itu kayak orang jahat. Misalnya anak, kalau sudah jiwanya jiwa jahat, orang jiwa jahat, dibilang awas, ini pepohonan membahayakan, jangan diminum, ini memabukkan, begini. Kalau orang beriman kan menjauhi, tapi yang nggak beriman, wah ini ada bahan baru untuk buat alat, bisa bahan untuk mabuk, kan begitu. Ini jahatnya kebusukan. Ya sama kisah sihir itu ya kayak begitu. Baik, yang jelas sihir adalah pasti melewati satu masa kekafiran. Harut wa Marut diberi ilmu itu tapi tidak mengamalkannya, dan memberitahu, mengajari itu bukan beritahu, bukan menyuruh mengamalkan. Kita mengajarkan ilmu sholat begini. Belum menyuruh sholat, ntar dulu. Atau menyuruh sholat sebelumnya. Tapi sihir tidak diajarkan, tapi diajari ilmu sihir itu begini loh ya. Makanya jangan kalau-kalau, karena pasti di antara langkah-langkahnya pasti menyekutukan Allah. Gini. Itulah saya ajarkan ilmu sihir. Maksudnya ilmu tentang sihir. Bukan malaikat ngajari sihir. Selesai. Na'udzubillah. Jangan sampai urusan dengan sihir ya. Toko pengen laku, datang ke dukung pakai sihir. Tidak tahu apa, cambi-cambi segala macam. Apa itu? Iman dengan Allah.
akan berantakan. Kalau sudah urusan dengan sihir akan berantakan dunia akhirat. Fala takfur, kata Harut wa Marut. Jangan sampai kau ambil kesempatan dengan ilmu ini untuk melakukan sesuatu yang Allah murka, kufur. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawjih. Akhirnya mereka belajar orang-orang itu ilmu, yaitu ilmu sihir itu ilmu yufarriquna bi bainal mar'i wa zawjih. Ilmu yang memporak-porandakan. Biarpun katanya ilmu pelet mahabbah, enggak, berantakan, hancur nanti. Maka ini ada wanita-wanita yang dengan kedunguannya tidak mendekat kepada Allah. Pengen melet suaminya biar sayang dan sebagainya. Ada suatu ketika ada seorang laki-laki tanya, datang kepada kami. Buya punya ilmu mahabbah. Biar istri saya, ilmu pelet kalau bahasa lokalnya. Diarabkan jadi ilmu mahabbah. Gitu. Kenapa ya? Biar istri saya suka Buya gini. Oh ya punya, saya punya. Ngomong aja punya gitu. Saya punya. Kemudian setelah ngomong punya saya lupa. Saya nggak ini dulu menunggu waktu itu masih kita di tempat yang lama. Saya itu lupa kita ya. Kalau kita janjikan kalau kita punya ilmu mahabbah. Ilmu pelet. Setelah selesai mau pulang, Buya, mana ilmu peletnya, ilmu mahabbahnya, bukan ilmu pelet. Oh ya Allah, betul saya lupa. Bismillah. Mau diamalkan ya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Niat tata hatinya. Nanti pulang ke rumah. Salam yang baik. Assalamualaikum kepada istri. Cari di mana dia berada. Terus dipikir mau dikasih apa gitu. Kau kecup keningnya. Kau kecup keningnya, kau pegang pundaknya, ngomong yang lembut. Minta maaf atas segala kesalahan. Ya. Minta diingatkan kalau saya salah. Kau peluk setelah itu. Ajak duduk. Ambilkan air putih kau minum. Mungkin hari itu kau buat kopi untuk dia. Dia bengong. Terus, mana ilmu mahabbahnya Buya? Ya itu ilmu mahabbahnya. Orang aneh-aneh. Mahabbah itu dengan perilaku yang baik. Kau pakai macem-macem. Baik. Jangan urusan dengan sihir. Jangan urusan dengan sihir, hati-hati. Berantakan. Yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Wan Abi Hurairah, ini hadis yang mana? Dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, belum menyebutkan ijtanibu as-sab'a al-mubiqati, jauhilah 7 hal yang menghancurkanmu, menjerumuskanmu ke neraka. Disebut minal kabair, dosa-dosa gede. 7. Padahal 7, kenapa yang disebut hanya sihir saja? Coba qalu. Lalu sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, ma hunna wa ma hunna? Apa itu 7 yang menjerumuskan orang ke neraka? Mubiqat, menjerumuskan ke neraka. Qala asyirku, menyekutukan Allah, syirku billah, wasihru sihir, wa qatlun nafsi, dan seterusnya. Kita beri keterangan juga. Kenapa Imam Nawawi kok judulnya ini kan isinya banyak. Kenapa judulnya kok sihir dok? Imam Nawawi ingin menekankan dalam hadis ini tentang sihir. Sebab selainnya sudah disebutkan. Makan harta anak yatim sudah. Semuanya kan. Syirik juga sudah. Yang lain sudah. Ini sihir. Penekannya di sihir. Berarti tambahan bonus kita. Imam Nawawi hanya buat sihir saja sebetulnya. Cuma dikasih hadis yang lainnya. Tapi yang lainnya sudah disebutkan dalam bab lain. Cuma ini penekanan di sihir. Sihir adalah termasuk mubiqat, menghancurkan orang ke neraka jahanam, dosa gede. Menyekutukan Allah kita kembali. Qatlun nafsi, membunuh. Orang yang haram Allah illa bil haq. Membunuh tanpa kebenaran. Ini membunuh tanpa sebab. Kalau membunuh bil haq boleh. Membunuh bil haq adalah qisas. Orang tiba-tiba membunuh, na'udzubillah. Wa aklu riba, makan riba. Aklu malil yatim, makan harta yatim. Tawalli yawma zakhfi adalah rarli dari peperangan. Wa qatful muhsanatil mu'minati al-ghafilati, menuduh zina wanita-wanita mulia al-ghafilat yang memang mereka enggak, ghafil itu lalai dengan kemaksiatan. Ghafilat anil ma'asi, ghafil anil ma'asi, enggak pernah di dalam pikirannya itu enggak, hampir tidak berpikir tentang maksiat. Kita terangkan ini muttafaqun alaih. Satu-satu. Asyirku billah. Ranking 1 ini kejahatan. Menyekutukan Allah, neraka jahanam selama-lamanya.
Na'udzubillah. Menyekutukan meluas penjabarannya. Meyakini ada tandingan. Ada Tuhan tandingan biarpun sifatnya adalah tidak full. Misalnya dia mengatakan bahwasanya ada zat, yang ada hanya zat Allah Maha Tunggal. Tapi dia meyakini ada makhluk yang punya kekuatan seperti kekuatan Allah. Masih syirik. Nah itulah kerjaan tukang sihir di situ. Meyakini ada keyakinan selain kekuatan Allah. Sehingga pergi ke pohon-pohon besar, gunung-gunung, gua-gua, pantai selatan, aduh. Ini Roro Kidul. Apa lagi? Hah? Jadi kelihatannya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata dia diam-diam. Sampai ada tulisannya kok di Laut Selatan sana itu. Ada tulisannya, berhati-hati, jangan mintalah pertolongan kepada Nyi Roro Kidul. Nah sekali ini. Kalau ada makhluk yang menjelma adalah jin atau syaitan. Bukan seorang penguasa atau bukan makhluk penguasa yang. Jangan sampai kita membuat Tuhan tandingan deh, biarpun tidak seutuhnya sifatnya. Sehingga dalam bahasa akidah kita, masalah tauhid, mengesahkan Allah itu adalah mengesahkan zatnya saja. Mengesahkan pekerjaannya, mengesahkan sifatnya. Yang sering disebut dengan istilah nafyul kumum al-khamsah, yang ngerti, yang belajar kam. Menafikan berbilangnya Allah dalam zatnya, baik zat yang sifatnya zat muttasil yang sambung zatnya, atau mengatakan akal al-mungfasil yang meyakini adanya zat yang lain. Menyekutukan Allah dalam zatnya atau meyakini adanya zat selain zat Allah. Dua-duanya adalah syirik. Yang menyekutukan Allah di dalam zatnya adalah yaitu tadi mengatakan Allah itu terdiri dari unsur-unsur A, B, C, D. Nah ini kan mengatakan Allah terdiri dari, ini adalah belum beriman. Karena di saat disebut sebagai terdiri dari, itu kan berarti bisa dipisah-pisah. Terdiri dari, dipisah-pisah. Maka terdiri dari di saat dipisah itu tinggal ditanya, kalau saat sendiri bisa jadi Tuhan? Tidak. Jawabannya ada dua, tidak. Atau bisa. Baik, di saat dipisah itu tidak jadi Tuhan, bagaimana yang tidak Tuhan kok dikumpulkan jadi Tuhan? Nggak mungkin dong jadi Tuhan. Atau mengatakan bisa, dipisah jadi Tuhan. Baik, kalau bisa jadi Tuhan, semuanya Tuhan. Berarti saat itu syirik, berbilang Tuhan dong, kan begitu. Yang kedua adalah nafsul kamal muttasil fi sifati atau al-munfasil fi sifati, tentang sifat-sifat Allah, sifat zatnya, kudrah. Misalnya kudrah Allah itu, sifat kudrah itu hanya satu, nggak ada kudrah Allah dua. Kudrah Allah satu. Ini yang urusan dengan zat Allah, kudrah Allah. Nanti ada sifat yang terpisah, tidak dinisbatkan pada zat Allah. Misalnya ada, kita yakin Allah Maha Kuasa, tapi diam-diam kita meyakini adalah nyinyi atau apa, Nyi Roro dan sebagainya, atau apa hantu apa, dia punya kudrah sebagai kudrah Allah, syirik. Menyekutukan Allah. Nah. Kemudian masalah pekerjaan, apapun yang terjadi, pekerjaan manusia harus kita kembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah masalah al-kam al-munfasil. Kita menafikan kalau kam munfasil, jadi ada kita yang dinafikan dalam urusan pekerjaan adalah kita tidak boleh meyakini ada pekerjaan selain dari pekerjaan Allah. Artinya apa? Meyakini sesuatu adalah bekerja dengan dirinya sendiri, terlepas dari Tuhan, itu syirik. Ini bahaya sekali proses. Tidak ada yang menciptakannya. Matahari terbit dengan sendirinya, api membakar dengan sendirinya. Nggak boleh begitu. Api membakar karena Allah yang menjadikan membakar, bukan api membakar dengan sendiri. Kemudian setelah itu adalah baru masuk kepada penghambaan. Ditata dulu, benar ya di dalam berakidah semacam itu, tapi ternyata dia menyembah kepada selain Allah. Nah kalau menyembah kepada selain Allah, ini sebetulnya dia telah merusak daripada keyakinan yang telah disempurnakan dengan memahami kam yang khamsah tadi. Al-kumum al-khamsah. Berarti menyembah selain Allah. Loh, kenapa kau sembah? Atau kau bergaya di depan hamba Allah seperti engkau bergaya di hadapan Allah. Bertingkah laku seperti sujud, rukuk, dan sebagainya. Apa yang kau lakukan itu?
Iblis malaikat ruku sujud kepada Nabi Adam, sujud diperintahkan oleh Allah dan setelah itu tidak diperintahkan lagi untuk sujud kepada siapapun, itu adalah sujud penghormatan dan seterusnya. Ini syirik, menyekutukan Allah. Kemudian ada lain, di sisi lain ada orang begitu gampang mengatakan ini menyekutukan Allah. Bahkan bagaimana orang yang sudah dengan yakin seyakin-yakinnya dia adalah diyakini sebagai ahli iman. Kita meyakini ahli iman, dia bersyahadat dan sebagainya. Ternyata dikeluarkan dari iman hanya dengan sesuatu yang karena ketidakfahamannya. Oh, ini bahaya lagi, sehingga mudah mengkafirkan orang lain, mensyirikkan orang lain. Naudzubillah, ini lebih bahaya lagi. Kita tidak boleh mengeluarkan ahli iman dari wilayah iman. Dikatakan syirik. Termasuk yang ini adalah keunikan yang selama ini dalam kajian ilmiah adalah orang yang mengatakan orang yang bertawasul itu syirik. Karena ketidakmengertiannya tentang tawasul. Ini ada tawasul syirik. Tawasul syirik. Menyeru Nabi syirik. Orang ahli iman itu punya keyakinan. Dalam bahasa, karena bahasa itu sangat terbatas, makna lebih luas dari bahasa. Bahasa kita itu terbatas. Yang makna itu lebih luas dari bahasa. Sehingga di dalam, ada istilah dalam bahasa, kita adalah bahasa-bahasa. Kalau dalam bahasa Arab istilah majaz dan yang lainnya. Bahasa kita ini terbatas, nggak bisa kita tuh mengungkap seluruh makna. Dan kadang perlu praktis. Lalu kita mengatakan, ini roti mengenyangkan saya. Kalau dilacak, itu bisa kafir. Kalau dia meyakini Allah tidak mengenyang, yang bukan Allah yang mengenyangkan. Cuman dalam bahasa manusia nggak boleh kita katakan kafir. Memang kenyang saya dengan itu. Tapi dalam keyakinan kita, kalau ditanya selanjutnya, tapi yang mengenyangkan sesungguhnya siapa? Pasti ngomong Allah. Wah, ini roti ini mengenyangkan betul ini. Saya paling senang roti ini, roti mengenyangkan. Syirik. Kacau ini dikit-dikit syirik. Obat ini menyembuhkan saya. Nggak apa-apa seorang mukmin mengatakan obat menyembuhkan saya. Sebab kalau dilacak, yang menyembuhkan sesungguhnya siapa? Pasti ngomong Allah. Ini bahasan terbatas. Yang demikian ini nggak ada masalah. Jangan minta pertolongan kecuali kepada Allah. Wah, ini salah faham akhirnya. Ya akhi tolong saya. Oh syirik. Wah mana ini? Ini kok terlalu. Akhirnya jadi kacau. Syirik, tidak boleh minta pertolongan kecuali kepada Allah. Dia sendiri syirik pada akhirnya minta tolong. Di rumahnya banyak syirik. Istriku tolong ambilin teh. Jangan minta tolong kecuali kepada Allah. Ini kurang aja namanya. Inilah ada orang dikit-dikit mengatakan syirik termasuk bab tawasul, menyeru Nabi katanya syirik, menyebut ya Rasulullah syirik. Di mana syirik? Nah, ini di sisi ini dua kutub ini yang bermasalah. Satu teledor urusan keyakinan sehingga meyakini yang lain sesembahan. Sisi lain gampang mensyirikkan orang. Ini bahaya juga, harus kita bahas ini. Gampang menyekutukan tawasul. Dia tidak mengerti bagaimana tawasul. Tawasul ada dua, tawasul bidu'a dan du'a bitawasul. Kalau tawasul bidu'a mudah, sederhana memahamkannya. Kita datang kepada seseorang minta didoakan. Nabi beri contoh kepada saya waktu minta tolong, minta doa kepada Sayyidina Umar. Ya ukhayya asyrik fi du'aik. Hei Umar, tolong bawa aku dalam doamu. Nabi minta. Jadi kita boleh minta doa fulan karena kita menganggap dia soleh, dia dekat kepada Allah, maka doakan saya. Boleh. Tawasul bidu'a. Ada doa bitawassul, doa dengan membawa. Doa memohonnya kepada Allah bitawassul, tapi dengan membawa sesuatu yang dicintai Allah dari amal soleh dan orang soleh. Amal soleh hadis Bukhari jelas tentang orang yang terperangkap dalam gua. Orang soleh adalah Sayyidina Abbas, Bukhari tentang salat istisqa. Nabi Sayyidina Abbas dibawa. Hadis Sayyidina Utsman bin Hunayf juga ada. Ini cerita panjang tentang ini. Allahumma inni atawajjahu ila bi nabika. Dalam Bukhari, Allahumma inna natawassalu ilaika bi nabika. Fataskina wa inna Allah. Allahumma inna kunna. Sesungguhnya kami dulu telah bertawassul dengan nabimu dan kau beri hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi nabiyika. Dan bi ammi nabika, sedangkan aku bertawassul dengan paman nabi bukan nabi. Ada tawassul dengan nabi bin nabi. Dia mengatakan, oh itu yang dalam Bukhari itu adalah tawasul bidu'a. Tawasul bidu'a itu enggak begitu. Ya Imam, ya Abbas, doain saya. Begitu, bukan Allahumma. Allahumma kok tawasul bidu'a. Lah ini permasalahan, tidak bisa membedakan antara doa bitawasul sama tawasul bidu'a. Ini menjadi masalah. Dan juga yang jadi masalah lagi, yang biasa bertawasul enggak mengerti masalah ini. Sehingga kalau menjelaskan tawasul dengan analog, dengan perumpamaan yang salah. Gambarannya begini.
ya kita ini kan ya kalau kita datang ketemu Pak Presiden kan susah atau Menteri susah, ya lewat istrinya. Nah ini kan tambah ngerusak tawasul. Tawasul nggak begitu. Bukan karena kita susah minta kepada Allah. Nah tidak bisa. Semua orang bisa dekat kepada Allah kok. Nah ini kadang-kadang yang suka bertawasulan ini tidak memahami tawasul, menerjemahkan salah, akhirnya dibaca orang anti tawasul, ya sudah. Tambah tidak karu-karuan, akhirnya fitnah tersebar sana sini. Kalau seandainya orang yang anti tawasul dengar dari orang yang ngerti tawasul, ya dia akan sadar nanti. Bisa jadi pengingkaran orang terhadap tawasul gara-gara yang tawasul nggak belajar tawasul, nggak ngerti ilmu tawasul. Tawasul itu adalah memintanya tetap kepada Allah, cuman membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah, baginda Nabi, orang soleh, amal soleh. Begitu, jangan dibilang ya kepada Allah kan, ya ibaratnya kepada menteri nggak bisa lewat istrinya, ponakannya. Ini bukan begitu definisi tawasul, ilmiah dong, ulama mengatakan, menjelaskan. Makanya kita tidak mengerti dari mana munculnya pengingkaran tawasul itu. Apakah dari ahli tawasul yang tidak paham tawasul lebih dahulu, lalu diingkari oleh orang yang. Sebab kalau orang yang anti tawasul kita jelaskan hakikat tawasul, dia akan diam kok. Nah sebetulnya nggak ada perbedaan setelah itu. Tawasul adalah sama. Makanya yang mengatakan tawasul syirik itu unik sekali. Tawasul dibilang syirik, innalillah. Tawasul selesai. Nah ini masalah syirik. Selesai kita syirik. Kemudian as-sihru, barusan kita bahas tentang sihir. Hati-hati sihir sudah kita bahas tadi, jangan urusan dengan syirik. Mubiqat. Dan ingat marhalah sihir, masalah syirik. Sihir pasti melewati masalah marhalah atau satu langkah yang dia itu menyekutukan Allah. Makanya sihir di sini dijajar dekat yang menyekutukan Allah. Karena apa? Sihir itu adalah nempel sudah dengan menyekutukan Allah. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqqi, membunuh orang, naudzubillah. Membunuh. Membunuh dengan sengaja, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidah. Membunuh orang yang beriman dengan sengaja. Fajazauhu jahannam. Balasannya neraka jahannam. Khalidan fiha. Khalidan bisa dikatakan selama-lamanya atau lama sekali. Sehingga disinilah khilaf apakah seorang membunuh itu ada tobatnya dan sebagainya. Ada satu orang datang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bertanya, ya Abdullah bin Abbas, apakah orang membunuh ada tobatnya? Dijawab, tidak ada. Kemudian datang orang lagi bertanya, ya Imam Abdullah bin Abbas, apakah orang membunuh ada tobatnya? Jawabnya, ada. Pertanyaannya sama, karena jawabannya beda. Sahabat-sahabat bertanya pada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya Imam Abdullah bin Abbas, ada dua orang yang berbeda bertanya. Pertanyaannya sama, tapi jawabannya beda. Nah inilah ilmu yang disebut dengan hari ini adalah ilmu-ilmu tentang melihat apa psikologi jiwa, kejiwaan. Jadi Abdullah bin Abbas waktu melihat ada orang itu, mukanya itu merah. Kayaknya lagi marah, lalu bertanya, Abdullah bin Abbas, apakah ada tobat bagi orang membunuh? Sayyidina Abdul Mahad faham. Ini kayaknya orang lagi marah membunuh orang. Dikatakan, tidak ada. Biar nggak membunuh. Yang kedua ini kelihatan dari bekas sisa-sisa air mata. Kelihatannya orang yang sendu, sedih datang bertanya, ya Abdullah bin Abbas, apakah ada tobatnya orang membunuh? Dijawab, ada. Karena sadar ini kelihatannya orang yang baru melakukan pembunuhan. Diberi motivasi. Tinggal minta maaf, doa, istighfar, dan seterusnya. Yang jelas dosa gede itu, na'udzubillah. Sehingga kalau membunuh satu orang itu sama dengan membunuh, seperti orang membunuh 1000 orang, sejuta, serusuk. Karena apa? Yang dibunuh adalah kemanusiaan. Kemanusiaan. Dia dibunuh kemanusiaan, membunuh manusia. Lalu bagaimana kisah? Kisah itu bil haq. Kalau kisah adalah bagaimana kisah? Kisah membunuh juga. Ada mengkritisi Islam itu adalah ada kejam. Masa orang membunuh dibunuh? Membunuh sengaja yang dibunuh. Yang tidak, enggak. Sengaja dia menghancurkan kemanusiaan. Dan kemanusiaan sebenarnya ada di dalamnya, itu Anda juga masuk di dalamnya. Tinggal nunggu giliran saja. Kalau model manusia ini terus hidup, ini akan merambah ke yang lainnya, termasuk Anda akan dibunuh. Ya tetap enggak adil. Coba saya sekarang mana yang berikan petunjuk, hei yang mengingkari kisah dalam Islam, apa sih cara yang paling tepat untuk menghukum orang yang membunuh? Penjara dan sebagainya? Ya bisa saya penjara. Iya, ente ngomong hukumannya penjara karena yang dibunuh bukan anak ente. Coba yang dibunuh anak ente, bapak ente. Bapakmu yang dibunuh, anakmu yang dibunuh. Ayo ngomong apa kau? Ini. Dia tidak pernah mengukur musibah itu seandainya terjadi pada dirinya.
Maka dalam takbir Qur'ani, walakum fil qisasi hayatun. Justru dengan kisos ini ada kehidupan. Sehingga setiap orang membunuh tuh mikir, kalau saya membunuh, dibunuh. Tidak jadi. Walakum fil qisasi hayatun. Nah, ini bil haq. Maka kisos adalah yang paling adil. Biarpun setelah itu ada, kalau orang membunuh dengan sengaja, memang ada kisos satu. Setelah itu ada hukuman yang kedua adalah damai. Misalnya apa? Yang membunuh minta maaf pada keluarganya dan sebagainya, memaafkan. Apakah dengan membayar lebih dari 100 onta atau yang sebagainya, ada kesepakatan damai. Bisa jadi yang keluarga yang dibunuh itu adalah damai karena pas saya hanya ingin menjadikan ayah saya yang sudah dibunuh di surga mulia. Aku maafkan kau. Ibu mulia, aku tidak akan menuntut apapun. Bisa jadi begitu. Dimaafkan selesai. Tapi kalau tidak sengaja atau semi sengaja nanti harus misalnya dia harus dalam maka dan mukmin ayaktula mukminan illa khata'a. Seorang mukmin tidak akan bunuh seorang mukmin kecuali dengan salah. Enggak mungkin seorang mukmin bunuh mukmin yang lainnya. Wa man qatala mu'minan khata'an, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan salah, fatahriru raqabatin mu'minatin. Memerdekakan budak. Dalam ayat sedang fatahriru raqabatin mu'minatin. Ini diyatun musalamatul bayar diyah dulu. 100 unta tapi bayar akilah keluarganya. Selagi tidak bisa ini keluarganya, bukan ditanggung di dia karena bunuh enggak sengaja. Bunuh tidak sengaja, tidak dosa di hadapan Allah, tapi lihat, yang keluarga yang ditinggal pun harus mendapatkan ketenangan dong, maka diberi kompensasi. Apa itu yang menyenangkan apa? Dalam fikih adalah 100 unta yang diberikan, kecuali dia kemudian tahrir raqabatin, memerdekakan budak. Bisa jadi 100 unta ditiadakan karena sudah damai selesai. Tapi urusan dengan Allah ini tahriru raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak yang beriman. Kalau tidak bisa merdekakan budak, maka puasa. Siyamu syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kalau membunuh tidak sengaja loh ya. Kalau sengaja neraka sudah. Kecuali tobat. Makanya bagi yang pernah membunuh dengan sengaja, ingat, ada pintu tobat, hati-hati. Jangan putus asa, segera tobat. Baik-baiklah kepada orang yang pernah, biarpun tidak secara langsung. Mungkin kalau Anda terang-terangan atau bagaimana, mungkin seseorang pernah membunuh seseorang. Sampai hari ini masih misterius. Masih dicari sang pembunuh, maka mintalah kepada Allah pengampunan untuk Anda dan untuk dia yang Anda bunuh. Kemudian apa? Seperti Anda telah membunuh orang tuanya, maka Anda hidupkan anak-anaknya. Biarpun diam-diam. Mungkin dari rezeki Anda separuh Anda transfer untuk keluarganya biar hidup baik. Tobat, menyesal, semuanya Allah Maha Pengampun. Maka jangan putus asa juga orang yang pernah membunuh, ingat. Allah Maha Kasih. Yang ingin membunuh hati-hati, hati-hati, neraka, 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 neraka. Jahannam khalidan fiha. Dan Allah wa'adda lahu 'adzaban ghalidha, Allah siapkan adzaban 'azima, Allah siapkan dengan siksa yang agung. Kemudian setelah tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu, maka menurut jumhur ulama sampai di situ, nggak ada ngasih makan. Kecuali madhab kita Imam Syafi'i mengatakan apa? Dikiaskan dengan kafaratul jima' fi nahar Ramadan, disamakan dengan menggauli istri bulan Ramadan, maka it'amu sittina miskina, memberi makan 60 orang. Ini bahasan fikihnya seperti itu. Yang jelas masalah bunuh hati-hati, dan sekarang begitu mudahnya. Dan banyak diantaranya adalah kasus yang selama ini akan banyak kita angkat karena teramat banyak. Kalau kita masih yang kita perhatikan yang masuk di pertanyaan di Facebook dan yang lainnya, banyak orang depresi. Ada ingin bunuh istrinya sendiri, ada ingin bunuh suaminya sendiri, ada ingin bunuh anaknya, ada ingin ajib. Jadi pengennya begitu. Bahkan sampai suatu ketika terbukti setelah bunuh dia senang. Ini kan sudah, ini depresi tingkat tinggi. Makanya kami himbau kepada siapapun yang sudah mulai ada tanda-tanda kegelisahan yang disebut dengan iktiab atau depresi, atau mungkin bahasa lain seperti stres dan sebagainya, maka segera ayo mencari obat, mencari ketenangan, dekat kepada Allah yang pertama. Harus cari solusi, datang kepada orang-orang yang bisa membantunya. Dan ingat, tidak serta-merta minum obat, naudzubillah, jangan. Obat itu adalah terakhir. Orang kena depresi ke tingkat tinggi yang tidak bisa dia. Kalau cara menyelesaikan depresi kan ada 2. Pertama adalah ilaj, bahasa istilahnya Islam, ilaj ma'rifi, ya, diberi pemahaman, wawasan agar sadar, ngerti. Baru setelah itu dia akan tenang.
Kalau memang ternyata berat, bisa saja dengan obat, itu pun dokter yang memberi, dan tidak usah khawatir. Kalau memang sudah waktunya harus minum obat, ikuti petunjuk dokter, nggak usah takut. Ikut petunjuk dokter, mereka harus obati. Jangan sampai bablas sampai membunuh anaknya. Membunuh istrinya, membunuh suaminya, membunuh saudaranya, Masya Allah. Itu punya tingkat depresi tingkat tinggi sudah. Sampai na'udzubillah membunuh dirinya sendiri. Sehingga orang depresi sudah tingkat tinggi itu bukan dia itu tidak bisa hidup karena dia tidak merasa perlu untuk hidup. Sehingga dan pasti hubungannya adalah kami sampaikan bahasanya mengeroposnya iman. Kalau imannya dikuatkan kembali akan aman. Tapi kalau dibiarkan terus, na'udzubillah. Makanya yang lagi depresi biar seberat apapun ingat di ujung sana kalau sampai bunuh diri neraka ini. Maka jangan sampai masuk wilayah ini, segera ya berpanah mundur, berobat. Jangan sampai terus mendekat bunuh diri. Sehingga kalau orang bunuh diri pasti karena depresi. Tapi tidak semua depresi bunuh diri. Ada depresi terus, tapi dia balik belajar. Saya ingin sembuh, saya datang ke ahlinya, akan psikologi, kemudian sampai ke psikiater terus. Nah ini jangan sampai membunuh orang lain juga ini, membunuh orang lain. Nah, membunuh tidak satu dua. Bukankah beberapa waktu yang lalu ada anaknya dibunuh? Di daerah mana, di Jawa Barat mana itu? Pakai kerudung, dua anaknya dicekik, ditutup bantal, meninggal. Allah. Baik, Masya Allah. Dan memang kita harus banyak menghadirkan masalah-masalah ini karena ini adalah penyakit yang hampir tidak diperhatikan. Jadi kita tidak membahas masalah ini membunuh orang lain, ada sebabnya itu loh yang harus kita pangkas. Kalau kita tidak mempelajari sebabnya, terjadi terus pembunuhan. Pembunuhan yang begitu mudahnya. Beberapa waktu lalu ada seorang ibu sama keluarganya mencongkel anaknya gara-gara tidak tahu kenapa matanya sampai ada yang satu dikasih air garam sampai mati. Itu kan ada kisah itu, berita Allah benar tidaknya. Dan mungkin sekali karena depresi sudah tingkatnya tinggi sudah. Nggak bisa menyelesaikan kehidupan. Dan kuncinya adalah kembali, narik. Sambil menguatkan imannya. Kalau semakin kuat imannya, banyak berzikir kepada Allah. Karena ada ilat ma'rifi, pemahaman wawasan. Itu penting sekali. Semakin dekat kepada Allah nanti. Jangan biarkan terus. Nanti sampai. Yang pernah punya gejala ke sini, hati-hati. Jangan sampai nuruti. Yang punya gejala depresi ini, seringan apapun jangan Anda entengkan. Itu lebih parah. Orang kalau penyakit koreng saja, lihat apalagi di pipi kelihatan sama orang. Langsung beri dokter, bolak-balik. Koreng. Yang punya gatel, nah ini langsung diobati. Padahal urusan penyakit kulit. Ini jiwanya, mentalnya dibiarkan saja. Maka dari sisi yang sakit, kami himbau untuk segera sadar dari sisi ini. Dari sisi yang sehat, tolong perhatikan orang yang punya masalah semacam itu, dikuatkan hati. Macam-macam deh, tingkatnya macam-macam. Kalau dibiarkan terus. Termasuk diantaranya selama ini, termasuk pertanyaan yang banyak was-was, termasuk dikasih depresi, bisa bermacam-macam. Was-was itu was ingin bunuh orang. Ada was-was. Jadi kalau malam menggawa pisau, melihat orang, bertahap was-was. Was-was apa saja. Maka jangan biarkan urusan was-was. Itu termasuk bentuk depresi. Bentuk jenisnya macam-macam. Sebabnya, itu kalau was-was itu sebenarnya adalah ilat ma'rifi. Kalau was-was ilmu itu adalah dikasih pemahaman. Asalkan dia patuh dengan pemahaman, mudah diselesaikan nanti. Tapi sudah pada tingkat tinggi itu ada mungkin dibantu dengan obat sampai bisa diajak berpikir, kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita juga perlu membahas tentang sebab kenapa orang membunuh. Sebab kalau orang normal saja susah membunuh. Orang normal tidak diinspirasi. Ada lagi membunuh karena keyakinan, bisa bermasalah. Kalau saya membunuh seperti yang kisahkan beberapa waktu yang lalu, anak kecil keyakinan kalau bunuh itu nanti kaya dia. Lu kan kacau. Jadi menjadikan rezekimu sempit karena anakmu ini kasih mati anak ini dibunuh. Jadi depresinya dari sisi mana? Dia gila hartanya yang berlipat ke sini. Pengen kaya bunuh anak, gila dia. Jadi dia sebenarnya cara berpikirnya sudah enggak sih. Maka perlu ditolong orang yang demikian ini. Maka kami himbau kepada siapapun yang punya permasalahan depresi, bahasa lainnya sudah apa sih? Stres. Ada lagi bahasa yang lebih lama lagi. Bingung, linglung, kalut, gundah, gelisah.
Sebab dalam bahasa Al-Quran, bahasa hadis nggak ada istilah depresi, adanya ham. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nabi mengajari kita untuk berlindung dari ham wal hazan. Minta perlindungan. Ada. Nah, kalau dibiarkan ini pembunuhan terjadi. Orang normal baik-baik bunuh, nggak mungkin dong. Ini gimana bisa membunuh? Wa aklur riba, makan riba. Termasuk itu salah satu dari 7 yang menghancurkan makan riba. Na'udzubillah, sekarang ada upaya-upaya fatwa yang Masya Allah. Saya teringat Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Sedikit bahasanya, beliau adalah orang yang lembut sekali. Tiba-tiba di saat mendengar orang yang menghalalkan fawaidul bunuk, bunga-bunga bank, beliau termasuk kebetulan beliau lagi mensyarahi hadis ini. Bagi siapapun yang ingin tahu apa yang dikatakan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti tentang riba, dan beliau sedikit mengangkat suara, adalah di saat membahas tentang riba di waktu mencari hadis Riyadhus Shalihin bab ini. Bahkan juga menyinggung beberapa orang yang dengan mangkom maksudnya begitu mudahnya mengatakan bunga-bunga. Kalau kita ingin menarik orang yang masih berurusan dengan bunga, kita besarkan hatinya. Kami sampaikan kepada siapapun Anda yang masih berurusan dengan dunia konvensional, harapan kami pada waktunya Anda akan terbebas dari konvensional. Dengan catatan Anda tidak menikmati, lalu Anda minta kepada Allah untuk dientaskan dari kubang tersebut. Jangan menikmati. Tapi Anda minta dientaskan, Allah yang Maha Kasih nanti akan dientaskan Anda. Tapi yang merasa terpojok, tersinggung dengan fatwa-fatwa ulama seperti itu, dia tidak akan tobat pada akhirnya. Bahkan mencari pembela, mencari ulama yang menghalalkannya. Mencari ulama yang menghalalkan. Nah, disinilah Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti agak sedikit keras dengan beberapa ulama yang sudah masalah fawaidul bunuk, faedah-faedah bunga bank dan seterusnya. Tapi kemudian bagi ini kami ingatkan, siapapun yang sudah hijrah meninggalkan riba, bunga-bunga bank, jangan pandang siapapun dari saudara kita yang masih berurusan dengan bunga riba, bunga bank adalah dengan kerendahan. Tidak. Banyak di antara mereka menangis ingin hijrah, cuman belum tuntas. Maka perlu kita tolong mereka. Menolong dengan keyakinan. Menolong dengan kita kuatkan pemahaman mereka. Menolong kita beri harapan. Anda kasih contoh. Bahkan suatu ketika ada sebuah obrolan. Beberapa orang yang kita sama kenal dengan mereka. Yang beberapa masih mempertahankan bank konvensional. Katanya susah-susah dan sebagainya. Tatanya salah satu dari yang hadir mengatakan, demi Allah mulai tahun 80 berapa, 90 berapa, saya sudah menggunakan bank syariah. Dan Alhamdulillah saya normal, bisnis saya jalan semuanya. Ajib. Langsung dibantah oleh Allah yang menurunkan orang. Di tengah-tengah, ini bukan pakai katanya. Saya mulai tahun 90 berapa sudah menggunakan bank syariah dan bisnis saya normal saja dan sampai sekarang ini baik-baik saja. Termasuk dia pengusaha sukses. Nah ini langsung, jadi yang lain jadi diam, nggak alasan susah, ini nggak ada alasan. Buktinya ini sukses. Bahkan yang ngomong sukses lebih kaya daripada yang meribetkan tadi itu. Ini maksudnya apa? Kalau Anda masih berkecimpung atau bergelimang dunia riba itu, tinggal minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang serius, minta untuk dientaskan, tapi jangan membela kesalahan. Kalau kita punya koreng, kita bela mau diobati. Oh enggak, sebenarnya dokter ini enggak sakit, ini biasa saja. Kapan sembuh? Bilang iya ini sakit, saya pengen diobati, selesai. Baru nanti terentaskan insyaallah. Makan riba, na'udzubillah. Innama yakuluna fi butun. Nah. Ya itu masalah yatim. Makan riba adalah mengajak perang kepada Allah. Kalau itu anak yatim. Makan riba ngajak perang kepada fa'danu biharbi min Allah. Ngajak perang kok dengan Allah itu gimana? Wa aklul malil yatimi, makan hartanya anak yatim sudah pernah kita bahas. Makan hartanya anak yatim hati-hati. Anak yatim yang makan harta anak yatim itu macam-macam modelnya. Biasanya yang tanpa disadari yang pertama adalah ibunya sendiri. Harta anak yatim tidak segera dibagi, ibunya mengentengin, mungkin dia nikah lagi dan sah nikah, haknya dia, akan tapi di saat mengambil harta anak yatimnya, durhaka, ini jahat kepada anaknya. Gara-gara suaminya tidak mendukung untuk menjaga harta anaknya, bisa jadi. Atau saudara yang ngerebut harta anak yatim dengan sebut rebutan waris tentang anak adiknya masih kecil, dibuat dibohongi, naudzubillah. Ada lagi yang halus punya panti asuhan, wah itu serem banget dia. Ini makan harta anak yatim juga. Panti asuhan rupanya anak yatim hanya untuk cari dana anak yatim saja. Anak yatim itu makannya kerupuk sama ini.
Ini ustadznya kiainya pakai mobilnya anak yatim sebetulnya itu. Naudzubillah, dia sengsara tuh manusia. Makanya disebutkan kalau ingin ngurusi anak yatim harus sudah kaya. Supaya tidak makan hartanya anak yatim. Kalau saya fakir bagaimana? Boleh ngurusi anak yatim, tapi ingat. Ada aturannya. Yang dikatakan untuk makan bil ma'ruf itu. Makan dengan ma'ruf itu adalah ada dua penjelasan kurang lebihnya seperti itu. Jadi boleh Anda yang fakir ngurusi anak yatim, kemudian makan bersama mereka, makan harta yatim, tapi apa uruf? Uruf itu ada layaknya makan apa? Kalau anak yatim makan kerupuk, Anda kerupuk. Jangan anak yatim kerupuk, Anda paha ayam. Bukan. Sebagian maknanya uruf itu dengan cara yang baik, artinya apa? Selagi kamu fakir, boleh makan dengan mereka, dengan seperti itu. Dan sama dengan mereka. Kemudian nanti kalau kaya, kamu kodok. Kayak gitu. Yang jelas ngurusi anak yatim pahalanya gede, jangan. Cuman yang jadi masalah adalah anak yatim jadikan untuk promo mencari rezeki. Naudzubillah, jahat banget tuh orang ya. Kelihatannya adalah pengen dapat kemuliaan. Dan hati-hati yang ngurusi anak yatim, takutlah kepada Allah. Wa tawalli yaumaz zahfi. Di saat peperangan sudah dimulai, kemudian lari dari peperangan itu nggak diperkenankan jika memang keberadaan kita tidak mencapai, tidak lebih dari 2 kali lipat. Jadi dalam peperangan itu 1:2. Kalau memang lawannya adalah 1:2 misalnya, kita 100, mereka 200, sama sekali nggak boleh keluar kita. Kalau keluar dosa gede. Dan itu merusak strategi Panglima. Panglima kan sudah mempertimbangkan di sana siapa di sini. Makanya kalau sudah ikut di medan perjuangan, jangan sampai tidak serius. Apalagi keluar dosa gede. Ini kalau kita kiaskan, kita turunkan, misalnya kalau ada seorang murid dapat tugas atau seorang dapat tugas, itu kalau nggak bisa ngomong saya belum bisa. Jangan ngomong bisa tapi tidak menjalankan. Kenapa? Menurut panglimanya ini sudah dikerjakan. Giliran ditarik pada harinya mana belum kerjakan. Makanya ada sampai sebagian santri yang kurang ajar benar sama ustadznya begitu. Dikasih tugas iya tok. Giliran waktunya nggak ngerjain, ini kurang ajar. Karena ustadznya sudah tidak memikirkan lagi karena sudah diserahkan tugasnya. Misalnya si A, kau kerjakan ini, kau tulis ini, kau tulis ini. Oke, selesai. Kalau tidak bisa bilang, ya ustadz, saya ada tugas gini nih. Oh ya, diganti yang lainnya. Sudah dia mengatakan iya, pada hari yang ditentukannya ditarik. Belum ustadz, ini kurang ajar. Karena apa? Dipikir sudah menyelesaikan karena ustadznya sudah menunjuk dia. Lihat rusaknya kan aturan. Ini adalah urusan-urusan yang sifatnya adalah kecil dalam sebuah perkumpulan. Tapi kalau peperangan, berantakan, kekalahan, sebabnya kehancuran. Imam sang panglimanya sudah mengatakan, kau di sana, duduk di sana ya. Penting sekali. Itu untuk memberi informasi yang lainnya. Oke? Kau di sana. Tak-taunya dia lari. Bingung, berantakan imamnya. Maka tawalli anil zahfi itu, yaumaz zahfi, di saat bercamuknya perang, lalu dia lari, itu adalah dosa gede. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilati. Na'udzubillah ini. Ini sebenarnya akan kita jelentrehkan mungkin lebih panjang lagi, biarpun sebelumnya sudah ada. Ini wa qadful muhsanati, menuduh. Mungkin sengaja kita pending, potongan hadis ini adalah mengatakan orang lain berzina. Makanya pada semuanya jangan gampang mengatakan, oh suamiku selingkuh, istriku selingkuh, dia selingkuh. Ingat, menuduh orang berzina dosa gede, namanya qadhf. Cabuk 80 kali itu orang. Oh saya foto, biarpun di foto, di video nggak bisa. Ini adalah termasuk dosa yang harus ditutup, itu perzinaan. Makanya yang mengatakan si fulan berzina, dia dicambuk 80 kali. Qadhaf, menuduh orang lain berzina. Mungkin ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, karena ini penting sekali. Zaman ini, mohon diingatkan, biarpun sudah selesai hadisnya, supaya nanti sekelumit kita membahas sedikit, wa qadhful muhsanati al-mu'minati al-ghafilati. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan menjauhkan kita dari segala dosa-dosa yang telah disebutkan tadi. Wallahu a'lam bissawab.